Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah, pada saat ini di tempat yang mulia ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi panutan alam, uswah dan qudwah kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan manusia di dunia ini sudah pasti tidak akan terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Dan salah satu ujian yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini adalah ujian harta. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat mendapatkan fitnah dan fitnah umat ini adalah harta. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa gambaran sikap manusia terhadap harta yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu manusia mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr ayat 20, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Quran surat Al-Adiyat ayat 8. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Orang yang durhaka itu terus mencari dan mengumpulkan kekayaan tanpa mengenal rasa lelah dan tidak peduli halal dan haram. Di samping itu mereka sangat pelit, tidak mau mengeluarkan kewajiban berkenaan dengan harta, yaitu membayar zakat dan membantu orang yang kekurangan. Allah tidak akan mungkin sayang kepada orang yang kaya raya yang memperoleh harta kekayaan itu dengan cara yang tidak benar,
juga kepada orang yang tidak mau membantu orang lain. Maka jangan mengira kekayaan yang Allah berikan kepada orang tersebut sebagai bentuk kasih sayang Allah, tapi harta tersebut merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap manusia terhadap harta, yaitu mereka menganggap bahwa harta sebab kemuliaan dan kehormatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana." Adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah ia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah ia, Tuhanku telah menghinaku. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini menyatakan bahwa Allah menguji manusia dengan kemuliaan dan kenikmatan seperti kekuasaan dan kekayaan. Orang kafir dan durhaka akan memandang hal itu sebagai tanda bahwa Allah menyayangi mereka. Sebaliknya, jika Allah menguji mereka dengan cara membatasi rezeki, mereka menyangka bahwa Allah telah membenci mereka. Pandangan tersebut merupakan pandangan yang tidak benar, karena Allah memberi siapa yang disukainya atau tidak memberi kepada siapa yang tidak disukainya. Allah ingin menguji manusia dengan berbagai macam keadaan, apakah ia masih taat dan bersyukur kepada Allah, atau malah ia maksiat dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sikap manusia terhadap harta itu, mereka mengira bahwa harta merupakan sebab keabadian. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Quran surat Al-Humazah ayat 3. Allah mengatakan kesalahan anggapan pengumpat dan pencerca itu, bahwa harta yang dimilikinya itu menjamin akan tetap hidup di dunia selamanya. Oleh karena itu tindakan sama dengan tindakan orang yang akan hidup selama-lamanya, dan bila ia mati tidak akan bisa hidup kembali, dan siap-siap menerima balasan atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sikap yang keempat manusia terhadap harta yaitu rakus. Rasulullah SAW menyatakan bahwa manusia itu tidak akan menua dalam dua hal, yaitu tamak terhadap harta serta keinginan berumur panjang. Sekiranya manusia memperoleh harta dua lemah, pasti ia akan mencari yang berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Yahramu ibnu Adam wa tashibbu min husnatani al-hirsu 'ala al-mal wal hirsu 'ala al-umur." Anak Adam pasti akan menjadi tua
namun tetap muda dalam dua perkara, tamak akan harta dan selalu ingin panjang umur. Hadis riwayat Muslim nomor 568. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Itulah 4 sikap manusia terhadap harta. Semoga kita semua dijauhkan dari hal yang demikian. Posisikan harta yang telah diberikan oleh Allah sebagai sarana untuk kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.